mengucapkan selamat sore dan salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan membangun ibadat di rumah kita masing-masing. Sekaligus ibadat ini menjadi kesempatan kita untuk melakukan persiapan diri guna menerima pelayanan perjamuan kudus Natal. Nanti yang akan kita terima pelayanannya hari Minggu tanggal 5 Desember tahun 2021. Kami undang Bapak Ibu berdiri, kita akan masuk di dalam ibadat. Tolong untuk dipersiapkan KPJ 143. Mari kita masuk dalam ibadat dengan pengakuan yang demikian. Kami lakukan ibadat keluarga di rumah kami masing-masing hari ini, sekaligus sebagai persiapan diri untuk menerima pelayanan perjamuan kudus Natal. Sepenuhnya kami lakukan hanya kepada Tuhan Allah Bapa, yang Maha Kuasa Pencipta langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Kita nyanyikan KPJ nomor 143 bait yang pertama dan dua. Yen kula sumrep Gusti. Jemaat dipersilahkan kembali duduk. Kita akan masuk dalam renungan untuk melandasi ibadat kita hari ini. Bagian Alkitab yang hendak kita baca dan kita renungkan dari Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32.
Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32. Kita siapkan, termasuk kita siapkan hati lebih dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Tuhan saat ini untuk merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk menghidupi firman Tuhan yang kami renungkan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 11 ayat 29 sampai dengan 32, saya baca demikian. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu itu, pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih dari Yunus. Demikian Bapak Ibu, yang berbahagia adalah kita semua yang senantiasa setia mendengarkan firman Tuhan ini, mau merenungkan dan menyatakannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, saya akan memberi judul renungan kali ini, Ojo Wangkot. Menjadikan orang percaya itu memang tidak gampang. Apalagi bila seseorang sudah memiliki dasar kepercayaan atau dasar keyakinan yang kuat. Sekalipun dasar yang dimiliki itu sesungguhnya salah. Toh tetap sulit untuk diajak berpikir kembali melalui cara yang lebih tepat. Nah, orang-orang seperti itu biasa disebut tegar tengkuk, atau kalau dalam bahasa Jawa disebut wangkot. Demikianlah yang sedang dihadapi Tuhan Yesus kala itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kejadian bermula dari kuasa Tuhan Yesus mengusir roh jahat. Sebuah pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa, tetapi Tuhan Yesus mampu melakukannya. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Namun Bapak Ibu, yang luar biasa itu belum tentu langsung bisa diterima sesuai dengan hal-hal yang positif. Justru beberapa pihak mencurigai Tuhan Yesus bisa mengusir roh-roh jahat karena menggunakan kuasa Beelzebul, si ratu setan.
Tuhan Yesus dicurigai bersekongkol, bekerja sama dengan penghulu setan yang namanya Beelzebul. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang lain yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk bisa membuktikan dan diterima bahwa Dia sungguh-sungguh adalah yang penuh kuasa. Tetapi kembali, dasar mereka ini adalah orang yang wangkot, maka mereka selalu berkelit. Dan pada kesempatan ini mereka menuntut suatu tanda lagi agar mereka bisa mengaku dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, sekalipun seakan-akan Tuhan Yesus dipaksa dan dituntut untuk membuat mujizat lagi, agar orang banyak itu bisa percaya, Tuhan Yesus sedikit saja tidak terpengaruh oleh tuntutan mereka. Mujizat Tuhan Yesus, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan Yesus itu bukan semata-mata alat untuk dapat membuat orang percaya. Apalagi bila orang itu sudah memberlakukan, ia baru percaya kalau ada mujizat, Tuhan Yesus tidak melakukan. Bahkan ia mengatakan, kepada angkatan ini tidak akan ada tanda atau tidak akan diberikan suatu tanda kecuali tanda Yunus. Sebuah sindiran yang cukup keras. Sejenak Tuhan Yesus kilas balik ke belakang, mengulas peristiwa orang-orang Niniwe. Ketika Yunus mau memenuhi perintah Tuhan untuk menyampaikan berita pertobatan kepada orang-orang Niniwe, orang-orang Niniwe langsung merespon dengan positif. Mereka langsung bertobat. Orang-orang Niniwe yang notabene sudah disebut orang-orang durhaka, tetapi dia masih memiliki hati yang lembut. Segera bertobat kala ada yang mengingatkan. Itulah peringatan melalui Yunus. Maka sangat disayangkan yang datang kali ini Yesus itu lebih dari Yunus. Tetapi mengapa tidak selalu dan segera mendapat respon positif, justru tampak seakan-akan ditentang, ditolak, dan dilawan? Bukankah ini adalah orang tegar tengkuk? Yang kedua, Tuhan Yesus mengambil kisah tentang Ratu Seba yang membawa pundi-pundi dan banyak persembahan yang mahal-mahal dibawanya kepada Raja Salomo hanya untuk demi bisa mendengarkan hikmatnya. Tetapi mengapa yang datang kali ini melebihi Salomo
Yesus yang datang sebagai pengajar, sebagai pembimbing, sebagai guru hikmat, justru ditolak dan sempat dicurigai salah. Padahal ia melebihi Salomo. Bukankah ini sebuah sikap, sifat, karakter tegar tengkuk, wangkot, sulit untuk mendengar? Ibu bapak yang dikasih Tuhan, Yesus yang lahir dan hadir ke dunia ini hanyalah semata-mata memberikan keselamatan. Umat yang sudah rusak akibat dosa dan kesalahan menjadi punya kesempatan lepas dari hukuman dengan percaya dan belajar kepada Tuhan Yesus. Dia penuh hikmat melebihi Raja Salomo yang terkenal, si Raja Hikmat. Dia melebihi Yunus yang berkenan datang kepada orang berdosa agar bertobat dan selamat. Maka Bapak Ibu, berbahagialah kita yang lembut hatinya, senantiasa membuka diri untuk terus mawas diri. Setiap titik kekurangan, bila mampu ditemukan dan disadari, maka itu sesungguhnya harta terpendam. Mari terus mawas diri dan berusaha memperbaiki. Jangan wangkot, jangan tegar tengkuk. Tuhan memberkati. Amin. Demikian Bapak Ibu, kiranya dengan renungan ini sekaligus menghantar kita untuk masuk di dalam doa pendadaran. Kami undang Bapak Ibu berdiri. Mari bersama-sama kita berdoa menyesali segala kekurangan kita. Segera kita bertobat selagi masih ada kesempatan untuk selamat. Jangan sia-siakan apa yang dibawa Tuhan Yesus. Sebagaimana orang Niniwe langsung merespon positif dan bertobat ketika mendengar seruan pertobatan dari Yunus. Kita lembutkan hati dalam saat teduh dan penyesalan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah berkenan mengantar kami masuk dalam pengujian diri. Betapa kami memang sering mengabaikan ajaran-ajaran Tuhan. Banyak faktor yang mempengaruhi sehingga kami selalu bodoh. Namun mengingat ada waktunya segala sesuatu ini berakhir, maka dengan kesadaran itulah kami saat ini sungguh-sungguh ingin segera berubah dan berbenah diri. Apalagi kaitannya dengan anugerah Tuhan yang akan kami terima dengan tanda perjamuan kudus dalam rangka memperingati Natal, Tuhan Juru Selamat yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa sebagaimana kami semua ini. Maka Tuhan,
kami akui berbagai kesalahan dan dosa kami. Biarlah Tuhan sendiri yang senantiasa menyelidiki setiap hati kami masing-masing. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita teguhkan dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan kembali duduk. Kita lanjutkan Bapak Ibu bersama-sama dengan menghimpun persembahan untuk acara ibadat persiapan kali ini. Kita himpun persembahan teriring nyanyian KPJ nomor 132, bait yang pertama dan 2, Pitulung Kita Kang Rasa. Kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa sekaligus kita tutup dengan syafaat. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang kami terima saat ini, berupa pengampunan dan pentahiran akan dosa dan kehinaan kami. Kenajisan kami Engkau jadikan kami bersih dan tahir, oleh karena kasih dan rahmat-Mu sendiri. Biarlah kami akan terus memelihara dan menjaga diri, supaya kami tidak terhalang untuk kelaknya mengikuti perjamuan kudus, perjamuan Tuhan di masa Natal tahun ini. Kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang belum bisa melakukan persiapan sampai hari ini. Masih ada waktu. Tolong Tuhan berikan kesempatan kepada mereka semua, agar tidak ada satupun yang tertinggal untuk menerima anugerah-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk rencana pelayanan perjamuan kudus tanggal 5 yang akan datang ini. Biarlah kami semua, mulai penanggung jawab majelis jemaat di GKJ Jemaat Kertosono ini, juga para petugas dan pelayan yang lainnya, kiranya Tuhan yang selalu membuat kami mampu untuk melakukan dan menerima penugasan dengan bersih dan tahir. Tuhan, kami berdoa untuk serangkaian alat yang hendak kami gunakan. Biarlah Tuhan juga yang membuat dan menyucikan. Sementara itu Tuhan, kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan seputar Natal yang sudah semakin dekat ini. Bila kami tengah membuat perancangan dan perencanaan berbagai acara, kiranya Tuhan yang memberikan kami hikmat, agar sungguh-sungguh yang kami lakukan hanya sebagai penyambutan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan buat kami bertindak bodoh, hanya mencari kesenangan sendiri dengan dalih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebagai ucapan syukur malam hari ini kami bawa persembahan kepadamu. Walaupun kecil dan sedikit adanya, kami yakin Tuhan berkenan menerima dan memberkati. Ibadat segera akan kami akhiri. Kami pun akan beristirahat, dan bila mana ada yang masih ingin melanjutkan tugas hari ini, Tuhan sendiri yang tetap memberikan kekuatan. Lindungi kami, jagai kami, bagi yang istirahat hingga esok pagi. Dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kembali kami undang untuk berdiri. Kita akan menutup ibadat malam hari ini dengan menyanyikan KPJ nomor 202, bait yang pertama dan 2. Rahayu kang utama lakune. Rahayu
Mari Bapak Ibu, segera kita akan undur dari tempat kita masing-masing. Sebelumnya, ingatlah selalu akan firman Tuhan hari ini untuk mengingatkan dan mengajar saya dan panjenengan agar memiliki sikap hati yang lembut, siap mendengar, menerima nasihat dan pengajaran, terlebih pengajaran dari Tuhan. Lebih penting lagi, segera bertobat kala mendapati kesalahan. Jangan sia-siakan waktu ini hanya dengan sikap yang wangkot dan tegar tengkuk. Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita diselamatkan. Kita terima berkat Tuhan melalui hambanya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus senantiasa bersekutu dalam hidup saudaraku semua hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu akhirnya mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan bagi yang masih ingin beraktivitas, kami mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan berkat. Selamat malam.